Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tetap kita melaksanakan puasa saum di bulan Ramadan ini hingga full ya sampai sebulan ke depannya insyaallah ya, dengan menjaga puasa kita ya ditanamkan juga rasa keikhlasan kita. Semoga apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala juga predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah selalu menuntun ajaran sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada anakku sekalian SDIT Nurul Ikhlas Harapan Jaya yang sama-sama Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak Ibu atau ayah Bunda wali murid SDIT Nurul Ikhlas Harapan Jaya yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima ya, saya mengambil potongan saja ya, Bapak mengambil potongan saja pada kutipan ayat surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cukup sampai situ saja. Yang artinya padahal mereka tahu ya, padahal mereka hanya disuruh apa? Disuruh untuk menyembah Allah, juga menaatinya ya, semata-mata hanya karena ikhlas untuk menjalankan di atas agamanya. Nah, itu kutipan dari garis yang Bapak jelaskan pada hari ini tentang keikhlasan ya. Seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tentunya untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budun, atau di Quran surat lainnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah artian dalam sini ialah supaya kita ikhlas, apa yang kita jalankan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita ya bisa menggapai ya, cara kita menggapai rasa ikhlas atau keikhlasan? Yang pertama ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum wajib. Berdoa dan mendoakan sesama muslim lainnya adalah wajib untuk kita menjalankannya. Tapi apa? Dengan rasa keikhlasan yang kita tanamkan, mendoakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ikhlas. Ya, tidak boleh kita ingin dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Oh, si fulan ini selalu mendoakan aku. Ya, terima kasih, kita menjawabnya gitu kan. Oh, si fulan ini berbaik pada kita, suka memberi kita makan, suka membantu orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan oleh kita, diri kita. Ya, karena apa? Muncullah rasa ria atau kesombongan dalam diri kita.
yang tadinya Allah catat sebagai amal soleh, pahala yang akan diberikan, tetapi apa? Hangus. Karena apa? Tidak dibarengi dengan rasa ikhlas. Ini memang ikhlas itu adalah perkara yang berat dan sulit untuk dijalaninya. Tapi kalau kita istiqomah menolong orang lain tanpa kita mengharap imbalan dari oleh orang lain, maka kita selalu termasuk orang yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Dan poin kedua ialah bagaimana cara kita menggapai keikhlasan. Jauhi ketenaran. Ya, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji oleh orang lain tentunya ya. Ini merupakan penyakit yang sangat berat ya, penyakit yang sangat berat dijalani oleh kaum muslimin. Karena apa? Setiap melakukan perbuatan kebaikan, menolong orang lain dan lain sebagainya, hal yang paling simpel yang pernah kita lakukan setiap hari di rumah ialah membantu keluarga, ayah dan bunda tentunya, membantu kakak, membantu meringankan segala urusan yang ada di rumah, pekerjaan yang ada di rumah. Nah, ini merupakan suatu yang pekerjaan yang harus dilakukan dengan rasa keikhlasan. Tidak boleh kita bekerja membantu orang lain, terus orang lain menyebut kita, oh si fulan ini kerjanya bagus, kerjanya oke, baik dan sebagainya macamnya ya. Merasa ingin dipuji oleh orang lain, itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan terhadap diri kita. Karena apa? Nanti kita akan merasa diri kita itu ingin dilihat, ingin dinilai baik di mata orang lain, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala gugur amalannya. Karena apa? Tidak dibarengi dengan rasa ikhlas. Imam madhab adalah ulama yang menghafal ribuan hadis. Ketika beliau ditanya, apakah semua yang engkau lakukan sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau menjawab dengan mudahnya, perkara yang melakukan untuk keikhlasan adalah perkara ikhlas, ya. Saya ulangin jawaban dari Imam Mazhab, perkara ikhlas adalah berat dan sulit ya. Karena saya mengerjakannya, apa yang saya lakukan ini adalah saya semata-mata ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban daripada Imam Mazhab, ulama yang menghafal ribuan hadis. Seorang alim ulama saja berat dan sulit untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, keikhlasan sangat sulit dilakukan. Apalagi kita hanya manusia biasa, umat biasa, umat Rasulullah SAW yang biasa kita lakukan. Karena kita melakukan hal-hal tersebut itu selalu berada di jalur pada kita ketika kita berbuat kebaikan, ingin dilihat atau dinilai oleh orang lain. Ini tidak boleh ya. Mudah-mudahan semuanya kita semua umat muslim, khususnya anak-anak STT Nurul Ikhlas ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijauhi dari rasa-rasa dengki, rasa-rasa kesombongan, dan semata-mata kita hanya harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, yaitu keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.